lahir dari darah orang yang tercinta bukanlah berkah. Itu adalah janji busuk yang ditanda-tangani dengan nyawa. Tiap kepingnya sudah pasti membawa bau kematian. Kita selesaikan ritual malam ini juga. Lempar dia ke danau. Terimalah persembahan darah pertama. Risma, mau ngapain kamu malam-malam begini? Aku mau cari ayah, Bu. Udah 2 hari ayah nggak pulang. Jelas-jelas ayah kamu itu ninggalin kita. Pasti aja mau kamu cari. Ayah kamu kok belepotan sih? Aku nggak suka lihat ibu terlalu dekat sama Om Irwan. Kamu tuh jangan mikir yang aneh-aneh. Om Irwan itu kan adiknya mendiang ayah kamu. Kamu jangan kurang ajar deh. Om itu di sini untuk lindungin kalian. Anggap Om sebagai pengganti ayahmu ya. Pengganti ayah. Buaya! Buaya putih! Buaya putih! Waktu itu kondisi ayah saya lumpuh total, Mbak. Sudah setahun lebih kakinya tidak bisa digerakkan karena jatuh dari lantai 2 waktu kerja di proyek pembangunan. Tulang belakangnya kena. Dan sejak itu cuma bisa berbaring di rumah. Jadi untuk jalan saja ayah kamu nggak bisa ya Mbak? Udah nggak bisa, Mbak. Paling duduk di kursi roda. Itu pun harus dibantu. Nah terus kemudian ayah kamu itu bisa menghilang, itu bagaimana ceritanya sih Mbak? Apa yang terjadi? Itu dia, Mbak, yang bikin saya bingung. Pas pagi-pagi saya bangun, ayah udah nggak ada di tempat tidurnya. Kursi rodanya juga nggak ada. Saya kira dibawa keluar sama ibu. Ternyata enggak. Kemudian ayah kamu tuh menghilang berapa lama Mbak? Dan aduh sebagai seorang anak saya nggak kebayang ya kalutnya kayak gimana. Apa yang ada di pikiran kamu Mbak pada saat itu? 2 hari, Mbak, saya coba cari ayah saya. Tapi saya nggak bisa menemukannya. Saat itu saya benar-benar panik dan cemas, Mbak. Firasat saya mengatakan sesuatu yang buruk terjadi sama ayah saya. Risma, mau ngapain kamu malam-malam begini? Aku mau cari ayah, Bu. Udah 2 hari ayah nggak pulang. Aku takut ayah kenapa-napa. Jelas-jelas ayah kamu itu ninggalin kita. Pasti aja mau kamu cari. Ayah kamu itu pasti udah punya perempuan lain. Ibu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Ayah tuh lumpuh. Gimana caranya ayah untuk pergi sendiri? Apalagi cari perempuan lain. Heh, kamu kira orang lumpuh itu gak punya hasrat buat nikah lagi? Kamu itu jangan sok polos jadi orang. Jangan-jangan ayah kamu itu sengaja ngilang biar dia bebas dari tanggung Ibu jawab. jangan asal ngomong. Ibu tuh udah keterlaluan. Ayah tuh nggak mungkin kayak gitu. Ayah juga masih punya harga diri. Hah? Harga diri? Hah, sejak kapan ayah kamu punya harga diri? Hah? Sejak kapan? Justru ya, sejak dia nggak bisa ngapa-ngapain, kita yang repot ngurusin semuanya. Dan ayah kamu itu cuma jadi beban, tau nggak? Ayah tuh bukan beban, Bu. Ayah tuh kepala keluarga kita. Iya, kepala keluarga yang nggak pernah mikirin kita. Terserah ibu mau suka atau enggak. Aku tetap cari ayah. Risma, Risma tunggu! Risma, kamu yang mau bikin malu keluarga ya? Kamu mau ngapain nyari orang yang udah jelas ninggalin kita? Bu, ayah tuh udah hilang 2 hari. Aku berhak cari ayah. Sedangkan ibu cuma diem aja terlihat nggak peduli. Karena ayah kamu memang nggak pantas buat dicari. Ayah kamu itu pergi ninggalin kita dengan cara nggak baik-baik, nggak ada kabar, nggak ada itikat baik. Orang yang kayak gitu masih kamu mau bela? Gak semua orang kayak ibu yang bisa ngebuang orang kalau udah nggak berguna. Apa kamu bilang? Jadi kamu itu nyalain ibu? Iya.
Kurang ajar banget kamu ya. Kamu itu jangan pernah ngajarin ibu soal siapa yang berguna. Selama ini ya, ibu yang nahan dari awal sampai ayah kamu nggak bisa jalan. Ibu yang hidup sama ayah kamu. Terserah ibu mau suka atau enggak. Yang pasti aku tetap cari ayah walaupun sendirian. Risma! Risma berhenti, Risma! Kamu jangan sampai bikin ibu nyesel ngelahirin kamu. Risma! Buaya! Buaya putih! Buaya putih! Buaya putih! Mana buayanya? Buaya putih, Pan. Kayaknya itu buaya yang kabur dari penangkaran, Bang. Iya. Kayaknya mungkin dari daun belakang yang nyasar yang sering mangsa orang. Oh, gitu. Bang, itu bukan buayanya. Iya, itu tuh. Ya, itu kita tangkap, Bang. Ayo. Ayah! Ayah! Buaya putih? Iya mbak, buaya putih. Buaya itu tiba-tiba muncul di hadapan saya pas saya mencari ayah saya. Astaga mbak, terus apa yang kamu lakukan? Saat itu saya cuma bisa pasrah. Malam itu saya malah pikir saya bakalan dimakan sama buaya itu. Mas, Bang, buaya, Bang. Hati-hati, Pak. Gua matiin lu. Berani-beraninya mau mangsa warga gua. Bang, kabur buayanya, Bang. Kabur ke sana, Bang. Ayo kita kejar. Kita kejar. Ayo. Aneh ya. Tadi saya lihat larinya ke sini. Iya, tapi kok nggak ada ya? Harusnya di sini itu ada bekas jejak buayanya, Bang. Apa jangan-jangan itu buaya jadi-jadian? Ah, jangan ngomong yang kayak gituan, merinding nih. Udah, kita balik lagi aja. Iya. Ayo, cepetan. ayo. Gimana? Nggak ketemu kan ayah kamu? Kamu itu udah dibilangin juga ngeyel. Percuma kamu cari. Bu, ayah udah 2 hari nggak pulang. Ibu masih setenang itu. Ibu tenang, karena ibu tahu ayah kamu itu pergi dengan sengaja biar bisa lari dari tanggung jawab. Kamu pikir ayah kamu itu kuat hidup kayak begini? Ayah tuh lumpuh, Bu. Ayah nggak bisa jalan jauh. Dan ibu masih nuduh ayah kabur. Oh, justru karena ayah kamu lumpuh, dia malu sama dirinya sendiri. Halo? Wah.
Ternyata ayah saya meninggal dunia, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, Mbak. Saya turut berduka cita, Mbak. Udah, Mbak, gak apa-apa. Kamu tenangin diri dulu aja, Mbak. Mbak, kamu mendapat kabar mengenai ayah kamu meninggal tuh dari siapa? Dari polisi, Mbak. Malam itu mereka menelpon saya. Mereka menemukan ayah saya di dalam danau dalam bentuk potongan-potongan tubuh. Potongan-potongan tubuh? Iya, Mbak. Kayaknya buaya itu makan korban lagi, Bang. Iya. Risma, ini baju ayah kamu bukan? Ayah. Ini baju ayah. Ayah kamu kayaknya dibawa sama buaya itu ke tengah danau. Risma, udah Risma, ikhlasin aja. Ini udah jalannya ayah kamu pergi seperti itu. Kang Fahmi, aku harus bunuh buaya itu. Irwan, jangan Irwan, udah cukup Irwan. Jangan Irwan. Yang penting sekarang kita udah tahu kalau Kang Fahmi itu udah pergi. Dan Kang Fahmi udah tenang sekarang. Gak mungkin ayah pergi gitu aja. Apa jangan-jangan itu bukan buaya beneran? Jadi benar ya, Mbak ya? Ayah kamu meninggal karena dimakan buaya. Iya, Mbak. Waktu polisi membawa potongan tubuh ayah saya, paman saya datang baru pulang dari luar kota. Dia juga kaget dan sedih mendengar kakaknya meninggal seperti itu. Paman, jadi maksud kamu ini adalah adik kandung dari almarhum ayah kamu ya, Mbak? Iya, Mbak. Dan paman kamu ini, dia mau tinggal bersama dengan kalian di rumah? Iya, Mbak. Saya cerita soal buaya yang pernah saya lihat. Dia bilang mau membantu menjaga saya dan ibu saya. Dan katanya dia juga sedih, merasa kehilangan. Bagus dong, Mbak. Artinya kan sekarang ada sosok laki-laki di rumah. Dia bisa bantu jaga kalian. Apalagi kan ini masih keluarga kan ya, Mbak? Adik kandung dari almarhum ayah kamu sendiri. Saya juga pikir begitu, Mbak. Tapi apa, Mbak? Om bangun Om. Udah pagi. Apaan sih? Ganggu aja. Tidur juga. Iya, tapi Om pindah ke kamar ya Om. Aku mau beres-beres dulu. Ya udah beres-beres aja sana. Nah, tidur aja ah. om saya itu benar-benar pemalas, Mbak. Jorok juga. Tidur ngorok di sofa, bungkus makanan berantakan,
Bahkan sisa kopi saja bisa ditinggal sampai basi. Mungkin ibu kamu juga sungkan negurnya, Mbak. Itu kan adik iparnya sendiri. Saya awalnya juga mikir gitu, Mbak. Tapi lama-lama kok kayaknya ibu perhatian banget sama om saya. Tunggu, Mbak. Maksudnya perhatian yang kayak gimana?